Cek. Shalom Bapak Ibu Saudara. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa karena hari ini hari yang spesial bagi setiap kita, hari yang luar biasa. Setiap kita boleh datang beribadah di tempat ini bersama-sama kita mempersembahkan kado yang terbaik buat Tuhan. Kita sedang berulang tahun pada hari ini. Amin. Mari satukan hati dalam doa. Terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu yang sudah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami boleh rasakan damai sejahtera-Mu Tuhan melengkapi setiap hati kami Tuhan. Kami bersyukur untuk rahmat-Mu. Kami bersyukur Tuhan buat kehadiran-Mu di dalam kehidupan kami. Kau sudah lahir dalam hati kami, terus menjadi Tuhan dan Raja dalam kehidupan kami, terus memerintah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus buat berkat-Mu yang indah yang boleh kami terima sampai dengan hari ini Tuhan. Kami mau mensyukuri Tuhan segala kebaikan-Mu dan kami mau berikan persembahan kami Tuhan. Pujian syukur kami, nyanyian kami hanya bagi Engkau. Yesus Kristus Tuhan, Raja kami yang mulia, Anak Domba Allah yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari saya undang bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita katakan pujian buat Tuhan kita. Sebagai ucapan syukur kita. Kita surga bergema. Biar pujian bergema dalam setiap hati kita. Bagi Dia Raja segala Raja. Kita surga bergema. Lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik. Lahir Kristus yang ajaib, kita surga bergema. Lahir Raja mulia. Biarlah hati setiap kita dilimpahi dengan sukacita. Yang di surga disembah, Kristus Raja yang bakal lahir dalam dunia, dan Maria bundanya dalam daging dikenal firman Allah yang kekal dalam anak yang kecil. Lalulah Immanuel, kita surga bergema. Lahir Raja mulia, kita surga bergema. Lahir Raja mulia, surga bergema. Lahir Raja mulia. Mari kita mau lebih lagi bersuka cita sebab Allah telah lahir bagi dunia ini. Allah telah lahir bagi setiap kita. Mari kita mau bersorak dan merayakannya. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus salah kami, sang penebus dosa.
Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus semua dunia. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, bersyukur buat kelahiran-Mu Tuhan. Atas kasih-Mu Tuhan, Kau lahir di dunia Bapa. Mari layakan setiap kami Tuhan, untuk kami datang menghampiri-Mu Tuhan. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan.
berkenan padamu. Sebab datang dan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Seperti palungan layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan. Seperti emas kemenyanganmu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal takkan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu
Terimalah setiap pujian sembah kami Tuhan. Terimalah setiap pujian sembah kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him. Kami datang menyembah-Mu Tuhan. Kami datang memberikan yang terbaik. Kami bawa korban ucapan syukur kami. Kami datang menyembah-Mu Allah yang hidup, Allah yang sudah lahir, Allah yang lahir dalam kehidupan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Mari katakan dengan sepenuh hati, katakan sembah dan puji Dia. Sembah dan puji. Mari nyatakan kebaikan Tuhan. Mari datang untuk menyembah Dia. Mari kita mau menyembah Allah yang hidup. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Mari katakan sembah, sembah dan puji Dia. Sembah dan puji. Sembah. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Yesus. Amin. Dia sangat. Lebih lagi, mari angkat tanganmu, sembah dan puji Dia. Dan puji. Dan puji, sembah dan puji Dia sangat. Lebih lagi, lebih tinggi lagi kita katakan di hadapan Tuhan. Haleluya. Sembah dan puji. Kebaikan Tuhan, sembah dan puji Dia.
kami, sembah syukur kami. Pujian bagimu Tuhan yang sudah lahir, yang telah datang, dan yang akan datang. Segala pujian bagimu Tuhan di tempat yang maha tinggi. Lebih lagi Tuhan, lebih lagi nyatakan isi hatimu lewat suara hatimu Tuhan. Melalui hamba-Mu, berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan Tuhan. Terimalah setiap pujian syukur kami, biarlah manis Kau dengar Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap mendengarkan firman-Mu yang di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Dan mengalami sukacita dan damai Natal dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu Saudara, pagi hari sama-sama kita pengen belajar tentang pengharapan yang tidak akan gagal. Bapak Ibu Saudara, hanya Tuhan yang layak disembah dan dipuji. 2000 tahun lebih yang lalu Tuhan sudah hadir dan Tuhan sudah hadir dalam kehidupan kita. Peristiwa yang gak gampang Bapak Ibu Saudara, itu peristiwa yang benar-benar bukan artinya kelahiran yang mudah, yang dalam arti kata semua fasilitas lengkap dan dia tinggal lahir begitu aja. Tapi ini peristiwa yang benar-benar bukan yang gampang, tapi benar-benar peristiwa yang perlu bayar harga, perlu benar-benar pengorbanan, perlu benar-benar satu dedikasi yang benar-benar besar yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Sampai Yesus mau mati buat kita. Bapak Ibu, itu bukti bahwa Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Tuhan mau memberi pengharapan dalam kehidupan kita. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara, biarlah pengharapan itu bukan sekedar pengharapan yang kosong, tapi benar-benar pengharapan yang membawa perubahan dalam kehidupan kita, pengharapan yang benar-benar membawa satu dampak dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu, seperti oksigen bagi paru-paru, demikianlah harapan bagi makna hidup. Itu kata Emil Brunner. Ya, jadi tanpa oksigen orang tak dapat bernafas, demikian pula tanpa harapan orang tak dapat bertahan. Nah Bapak Ibu, masalahnya Bapak Ibu, harapan-harapan itu enggak selalu terjadi dalam kehidupan kita. Banyak harapan-harapan yang kita alamin, yang kita harapin dalam kehidupan kita kenyataannya gagal. Kenapa gagal? Karena kadang-kadang kita bukan berharap sama Tuhan, kita berharap kepada manusia. Nah Bapak Ibu, saya pengen ingetin aja bahwa pengharapan kepada manusia itu bisa mengecewakan. Karena manusia itu terbatas, siapapun dia, manusia itu terbatas. Tapi saya percaya Bapak Ibu Saudara, kalau kita berharap sama Tuhan, pengharapan itu nggak ada batasnya. Artinya, kalau kita sungguh-sungguh berharap sama Tuhan, saya percaya pengharapan itu pasti terjadi dalam kehidupan kita. Tinggal tunggu waktunya aja. Ya. Nah oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, percayalah, pengharapan itu pendorong dalam kehidupan kita. Tanpa pengharapan, kadang-kadang kita sudah bosan hidup, kita ngomong, udahlah ngapain hidup, lebih baik kita meninggal saja. Tapi karena ada pengharapan, ada hari esok, janji Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita mau bertahan hidup, janji Tuhan dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu Saudara, saya percaya yang saya katakan tadi, bahwa pengharapan itu tidak mengecewakan. Kita sama-sama pengen belajar di dalam Yesaya 8 ayat 23 sampai Yesaya 9 ayat ke-6. Tapi saya nggak bacakan semuanya. Kita baca dari ayat yang ke-23, Yesaya 8 ayat 23, dikatakan begini. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu, kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Yesaya 9 ayat 1, bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Bapak Ibu Saudara, di sini jelas dikatakan tidak selama-lamanya akan ada kesuraman. Sama dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara, saya percaya apapun yang kita alami, kondisi apapun yang kita alamin, enggak selama-lamanya suram. Enggak selama-lamanya kita ngalamin kegelapan, tapi ada janji Tuhan. Kelahiran Yesus yang kita peringati hari ini, itu merupakan janji Tuhan dalam kehidupan kita. Yang dikatakan, tidak selama-lamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit ini. Dikatakan bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Nah saya percaya Bapak Ibu Saudara, apapun yang kita alami dalam kehidupan kita, problem apapun yang kita alami dalam kehidupan kita, kegelapan, kesuraman apapun yang kita alami dalam kehidupan kita, percayalah Bapak Ibu Saudara, Tuhan sudah memberikan terang itu dalam kehidupan kita. Dan saya percaya kegelapan itu pasti sirna.
Nah jelas dikatakan lagi, mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Ini janji Tuhan. Artinya Bapak Ibu Saudara, kehadiran Yesus dalam kehidupan kita bukan sekadar menyelamatkan kita, tapi Tuhan pengen membawa kita kepada sorak-sorai. Tuhan pengen membawa kita kepada sukacita yang besar. Tuhan pengen membawa kita mengalami hal-hal yang besar dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, saya pengen ngajak Bapak Ibu Saudara di hari ini, di momen Natal ini, bila kita benar-benar menggali ulang, mereview ulang dalam kehidupan kita, apa sih yang menjadi harapan dalam kehidupan kita, apa sih yang menjadi apa yang kita inginkan dalam kehidupan kita, biar sungguh-sungguh, biarlah itu semua jadi kenyataan dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu Saudara, jelas dikatakan di ayat ke 9 ayat 1 dikatakan gini, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Bapak Ibu, saya berharap, benar-benar saya berharap, biarlah di momen Natal ini kita benar-benar melihat Yesus, sosok Yesus bukan sekedar di Natal ini, tapi di kehidupan kita sehari-hari, di hari-hari kita melihat sosok Yesus yang memberi pengharapan dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena saya percaya kehadiran Yesus dalam kehidupan kita, Allah yang memberi pengharapan dalam kehidupan kita. Nah kita pengen belajar Bapak Ibu Saudara yang saya katakan tadi, pengharapan kepada Tuhan itu nggak pernah mengecewakan. Kenapa? Karena saya percaya Tuhan itu Allah yang perkasa. Kita sudah belajar minggu-minggu yang lalu tentang hikmat Tuhan yang tak terbatas. Hari ini kita pengen belajar tentang kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Nah karena kuasa Tuhan yang tidak terbatas itulah Bapak Ibu Saudara, kita taruh pengharapan kita kepada Tuhan. Nah kita pengen belajar ada 3 hal, kita dapat hidup dalam pengharapan karena yang pertama, Yesus adalah Allah. Ya, dalam Yesaya 9 ayat 5 dikatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah Allah yang perkasa ini gambaran berarti sang penguasa, raja di atas segala raja, pribadi yang berdaulat dan sanggup mengatur segala perkara. Nah kita pengen belajar Allah yang perkasa. Ya jadi di sini kenapa kita hidup dalam pengharapan? Karena Allah, karena Yesus adalah Allah. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau Yesus adalah Allah, artinya Yesus berdaulat. Yesus sanggup melakukan apapun juga. Yesus bisa buat hal-hal yang nggak mungkin jadi mungkin. Yesus bisa membuat hal-hal yang nggak ada jadi ada. Ya jadi saya percaya Bapak Ibu, kalau Yesus yang memegang kendali kehidupan, artinya dalam kehidupan kita, Tuhanlah yang mengontrol kehidupan kita. Nah kalau Tuhan yang mengendalikan kehidupan kita, saya percaya suasana kehidupan kita enggak dipengaruhi lagi oleh keadaan sekitar kita, enggak dipengaruhi lagi oleh orang-orang di sekitar kita, tapi Yesus yang mempengaruhi kehidupan kita. Nah saya pengen tahu Bapak Ibu Saudara, kalau Yesus yang hidup dalam kehidupan kita, Yesus itu memberi sukacitanya bukan karena kita baik, bukan karena kita berusaha, tapi kehadiran Yesus itulah yang memberikan sukacita dalam kehidupan kita. Kehadiran Yesus itulah yang memberi damai dalam kehidupan kita. Nah maka saya katakan tadi, biarlah kehadiran Yesus itu benar-benar nyata, bukan sekedar katanya, bukan sekedar kata Alkitab, tapi kita benar-benar mengalami keperkasaan Yesus dalam kehidupan kita. Ya jadi Bapak Ibu Saudara, saya percaya selama kita berada dalam Yesus, saya percaya kondisi apapun di hari-hari kita, di tahun-tahun mendatang, kita nggak bakal pernah khawatir. Kenapa? Karena ada Yesus dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu Saudara, di dalam saya percaya Yesus itu Allah yang hidup, bukan Allah yang nggak bisa buat apa-apa. Di dalam Markus 4 ayat 39, Yesus kata, yang di sini dikatakan, ia bangun menghadik angin itu dan berkata kepada danau, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda, danau itu menjadi teduh sekali. Bapak Ibu, angin pun taat kepada Tuhan. Itu membuktikan bahwa Yesus adalah Allah. Saya percaya Alkitab mencatat semua peristiwa-peristiwa yang Yesus buat itu bukan perkara-perkara yang kecil, tapi perkara-perkara yang besar. Nah artinya saya percaya banget Bapak Ibu Saudara, kalau kita hidup dalam Tuhan, kalau kita percaya dalam Tuhan, kalau kita hidup di dalam Kristus, saya percaya kita akan mengalami perkara-perkara yang ajaib dalam kehidupan kita. Kita akan mengalami perkara-perkara yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena Yesus adalah Allah.
Nggak ada satu peristiwa dalam kehidupan kita yang Yesus nggak sanggup dalam kehidupan kita. Mungkin kita mengalami persoalan-persoalan yang menurut kita berat, yang menurut kita nggak mungkin kita lalui, yang mungkin kita katakan, oh, udahlah nggak bisa buat apa-apa. Tapi saya percaya, kalau Yesus hadir dan kita benar-benar mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, saya percaya pengharapan nggak bakal pernah gagal. Karena dia Raja, dia Tuhan, dia berdaulat, dia bisa buat apa aja dalam kehidupan kita. Nah, masalahnya Bapak Ibu Saudara, saya pengen kasih tahu begini. Gak semua orang mengakui Yesus sebagai Allah. Gak semua orang. Mungkin kita Kristen pun kita gak mengakui Yesus sebagai Allah. Kita kadang-kadang nggak yakin bahwa Yesus punya kuasa, Yesus bisa buat apapun dalam kehidupan kita. Sehingga kita nggak ngalamin apa-apa dalam kehidupan kita. Kita nggak pernah ngalamin breakthrough, kita nggak pernah ngalamin kebangkitan, kita nggak ngalamin kuasa Tuhan. Kenapa? Karena kita tidak mengakui Yesus sebagai Allah. Maka saya percaya Bapak Ibu Saudara, kalau kita benar-benar percaya Yesus, kalau kita benar-benar taruh hidup kita kepada Yesus, saya percaya Tuhan sanggup melakukan apapun juga dalam kehidupan kita. Dia sanggup. Nah, masalahnya yang saya katakan tadi, percaya enggak bahwa Yesus sebagai Allah? Jadi bukan sekedar percaya dengan mulut doang. Karena kita Kristen, Yesus sudah Allah. Bukan itu Bapak Ibu. Sampai kita benar-benar ngalamin. Ya sama lah kalau kita hidup dalam keluarga. Kalau kita sebagai anak percaya sama papa. Papa di rumah. Tapi kita nggak percaya sama papa. Kita berpikir gini, papa di rumah nggak bisa buat apa-apa. Tapi ketika dia taruh kepercayaan kepada papanya di rumah. Dia percaya apapun yang dia buat, dia mau kuliah, dia mau ngapain, papanya nolongin, papanya sediain. Tapi banyak orang juga ngomong begini, papa nggak bisa buat apa-apa. Papa gue nggak mampu. Nah kalau kita melihat sosok Yesus sebagai Allah tadi, kita lihat Yesus yang nggak bisa buat apa-apa, Yesus yang nggak bisa ngelakuin apa-apa, kita lihat peristiwa kita yang besar, dan ketika kita lihat Yesus, peristiwa yang besar itu menutup Yesus dalam kehidupan kita. Sehingga kita nggak bisa lihat Yesus yang sesungguhnya lagi dalam kehidupan kita. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Yesus adalah Allah. Dia berdaulat, dia sanggup, dan dia bisa. Dan dia mampu, dan dia mau melakukan perkara-perkara yang ajaib dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita dapat hidup dalam pengharapan karena Yesus adalah Allah yang kuasanya tidak terbatas. Bapak Ibu Saudara, di sini jelas dikatakan, saya ulang, baca lagi ya saya 9 ayat 5 tentang Allah yang perkasa. Perkasa itu kuat. Perkasa itu perkasa, mighty. Nah Bapak Ibu, kalau kita ngomong Tuhan perkasa, artinya kalau Tuhan kuat, kalau Tuhan perkasa, artinya Tuhan bisa ngelakuin banyak hal dalam kehidupan kita. Alkitab juga mencatat Bapak Ibu Saudara, yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, yang tuli mendengar, bahkan Yesus bisa membangkitkan orang mati. Lazarus. Peristiwa kelahiran Yesus itu pun karena keperkasaan Tuhan, karena kuasa Tuhan. Bapak Ibu, nggak ada kan di peristiwa sekarang ini, belum pernah dengar juga kan, orang hamil tanpa suami yang dikandung oleh Roh Kudus. Nggak bisa, nggak ada. Kita nggak bisa ngelabuin orang tua kita ketika kita mungkin hamil di luar nikah, kita ngomong sama mama kita, mama aku hamil ma di luar nikah, Roh Kudus ma. Nggak bisa, nggak ada peristiwa itu, nggak ada. Loh kita bisa aja kan ngelabuin ngomong Roh Kudus segala macam. Itu nggak ada Bapak Ibu Saudara. Ini saya katakan terjadi kenapa? Karena kuasa Tuhan, karena keilahian Tuhan. Sampai saya katakan peristiwa ini bukan peristiwa gampang. Ketika Yesus yang lahir, yang mau dibunuh, dia harus pergi lagi, dia harus menyingkir. Ini bukan peristiwa yang gampang Bapak Ibu Saudara. Ketika dia harus menebus umat manusia, dia harus menderita, dia harus mati.
Dan satu-satunya yang bangkit dari kubur karena kuasanya sendiri, Yesus. Yesus. Ini menunjukkan betapa besarnya Tuhan, betapa kuatnya Tuhan, betapa perkasanya Tuhan. Ini membuktikan bahwa kuasa Tuhan itu enggak ada batasnya. Terus kita ngomong begini, Pak, saya banyak ngalamin perkara-perkara yang terbatas, Pak. Yang kenyataan yang saya harapin, kok enggak jadi kenyataan. Yang saya minta, kok enggak jadi kenyataan. Bapak Ibu Saudara, ada peristiwa-peristiwa yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Bukan Tuhan pengen nunjukin kelemahan Tuhan, tapi Tuhan pengen nunjukin di balik semua peristiwa itu ada kehendak Tuhan yang lebih besar dalam kehidupan kita. Mungkin aja di dalam peristiwa itu kita tidak mengandalkan Tuhan, tapi mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara orang-orang datang kepada Tuhan di keputusan terakhir. Ketika semua nggak bisa jawab, ketika semua nggak ada jalan, ketika semua nggak ada solusi, orang ngomong gini, cuman Tuhan yang kasih solusi. Itu membuktikan Bapak Ibu Saudara, kita itu nggak berharap sama Tuhan. Itu membuktikan kita nggak melihat kuatnya Tuhan, kuasanya Tuhan, kehebatannya Tuhan, kita nggak melihat itu. Karena kita berpikir tadi yang saya katakan, kita berpikir bahwa Tuhan tuh nggak mampu, bahwa Tuhan tuh nggak bisa, Tuhan tuh nggak punya kuasa. Saya pengen kasih tahu Bapak Ibu Saudara, Yesus adalah Allah yang kuasanya tidak terbatas. Untuk itulah kita bisa berharap sama Dia. Manusia yang saya katakan tadi, siapapun dia, sekalipun orang terkaya di metro, sekalipun yang punya pangkat tertinggi di metro, sekalipun dia punya kuasa, belum tentu dia mau nolong kita. Belum tentu. Tapi saya percaya Tuhan itu mampu dan Tuhan mau. Nah, artinya Bapak Ibu Saudara, kelahirannya yang kita rayakan hari ini itu pun merupakan mujizat Tuhan. Itu mujizat. Artinya Bapak Ibu Saudara, kalau Yesus boleh lahir dalam kehidupan kita dan Yesus mau tinggal sama kita, saya percaya itu juga mujizat. Kita, apa sih hebatnya kita? Ya, jadi nggak ada Bapak Ibu. Jadi kuasa Yesus yang tidak terbatas tersebut sampai hari ini itu masih ada. Sampai hari ini, ya sampai hari ini masih ada. Dan saya pengen kasih tahu Bapak Ibu, kuasa Yesus tidak pernah berakhir. Makanya Bapak Ibu, setiap peristiwa saya tetap ajak Bapak Ibu Saudara, utamakan Tuhan, andalkan Tuhan. Jangan jadikan Tuhan keputusan terakhir dalam kehidupan kita. Kalau kita jadikan Tuhan keputusan terakhir, itu membuktikan bahwa Tuhan memang gak mampu. Ya jujur nih sama diri kita sendiri. Tuhan itu yang pertama apa yang terakhir sih kalau ambil keputusan. Kadang-kadang kita paksain diri kita, keinginan kita, semuanya ketika gagal, baru kita ngomong Tuhan. Nanti Tuhan yang berperkara dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena memang sudah gagal. Karena memang udah gak bisa kita ngomong Tuhan. Kalau kita bisa, kita gak ngomong Tuhan. Ya, jadi Bapak Ibu, Yesus adalah Allah yang kuasanya tidak terbatas. Yang ketiga, Yesus adalah Allah yang limpah dengan anugerah. Jadi Bapak Ibu, yang pertama Yesus adalah Allah. Yang kedua, Yesus adalah Allah yang kuasanya tidak terbatas. Sekarang yang tiga, Yesus adalah Allah yang limpah dengan anugerah. Bapak Ibu, anugerah adalah, ya, jadi dikatakan begini, anugerah adalah kebaikan Allah yang sangat besar yang kita alami bukan karena kita layak maupun bukan karena upaya kita, tetapi semata-mata karena kebaikan Tuhan. Itu anugerah. Anugerah gak bisa dibeli. Anugerah itu bukan karena kebaikan kita. Anugerah bukan karena usaha kita, semata-mata karena kebaikan Tuhan yang Tuhan mau berikan dalam kehidupan kita. Kalau Yesus mau lahir dan Yesus mau tinggal dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan izinkan Bapak Ibu Saudara tinggal dalam Yesus, itu bukan karena kita baik, bukan karena kita murah hati, bukan karena kita bisa ngelakuin banyak hal dalam kehidupan kita, bukan karena kita pintar, bukan. Semata-mata karena anugerah Tuhan bagi kita. Semata-mata karena anugerah Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara,
Di dalam Yesaya 9 ayat 5 dikatakan begini, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Kelahiran Yesus, kehadiran Yesus dalam kehidupan kita, jangan pernah berpikir itu merepotkan kita. Kadang-kadang kita berpikir jadi Kristen gak enak. Kenapa? Banyak tantangan Pak. Gak boleh ngerokok, gak boleh minum, gak boleh mabok. Gak enak Pak jadi orang Kristen. Pak saya pengen kasih tahu, jelas dikatakan gini. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, Yesus lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Bukan untuk kepentingan Yesus, tapi Yesus pengen datang dalam kehidupan kita, pengen menyelamatkan kita, pengen membawa kita untuk menikmati karunia-karunia, janji-janji ilahi dalam kehidupan kita. Jadi jangan pernah kita berpikir jadi repot. Enggak. Banyak orang juga berpikir gini, nanti Pak kalau mau jadi Kristen benar-benar tunggu saya menikah Pak, tergantung suami saya siapa. Iya kan? Itu membuktikan bahwa kita memang gak mengandalkan Tuhan. Kita itu cuma anugerah. Bapak Ibu saya pengen kasih tahu gini, kalau kita jadi Kristen, bukan karena yang lain, cuma karena Tuhan yang memilih kita. Alkitab tulis Bapak Ibu Saudara, Tuhan yang memanggil, yang memilih kita. Kita bisa nginjilin orang, kita bisa ngomong soal Kristus banyak orang. Kita bisa berulang-ulang datang kepada orang. Kristus. Kalau Tuhan gak manggil dia, kalau Tuhan gak pilih dia, gak bakal dia bisa balik kepada Tuhan. Tapi kenapa kita harus nginjil? Supaya mereka mendengar. Soal selamat nggak selamat itu urusan Tuhan. Ya, jadi Bapak Ibu tetap nginjil, tetap cerita tentang Tuhan, kita tentang kebaikan Tuhan. Nah oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, Yesus hadir untuk kebaikan kita, Yesus datang untuk kita. Nah, jadi kita benar-benar menyadari Bapak Ibu Saudara, kalau Yesus hadir dalam kehidupan kita, ini merupakan anugerah dalam kehidupan kita. Kalau Bapak Ibu Saudara bisa hidup sampai hari ini, saya percaya itu semata-mata karena anugerah Tuhan yang limpah dalam kehidupan kita. Jujur. Saya bisa hidup sampai hari ini pun saya percaya ini anugerah Tuhan. Saya bisa menikmati sesuatu yang baik dalam kehidupan saya percaya itu bukan karena saya baik, bukan karena saya kuat, bukan karena saya punya, bukan. Semata-mata karena anugerah Tuhan. Semata-mata karena anugerah. Nah maka itu Bapak Ibu, Yesus adalah Allah yang limpah dengan anugerah. Ada Tuhan benar-benar melimpahkan anugerahnya yang besar dalam kehidupan kita. Menyatakan dirinya dalam kehidupan kita untuk kita. Artinya Bapak Ibu Saudara, kehadiran Yesus itu memang semata-mata karena anugerahnya. Saya datang ke rumah Bapak Ibu Saudara, belum tentu untuk Bapak Ibu Saudara. Bisa aja kan saya datang ke tempat Bapak Ibu Saudara, datang Pak, Bu, permisi, maaf ya Pak, Bu ya. Saya punya kepentingan Pak, saya mau beli sapi, pinjam duitnya dong. Ah ini kan kepentingan saya. Tapi Yesus datang-datang semata-mata untuk kita. Yesus gak pernah ngomong loh, waktu Yesus mau mati di kayu salib, waktu Yesus mau lahir, Yesus gak pernah ngomong sama kita. Yesus juga gak pernah ngomong loh, yang janji-janji Alkitab pun, yang ini janji-janji manusia, Bapak Ibu ingat ya, Tuhan gak pernah janji bahwa kalau kita ikut Tuhan, diberkatin. Hidupnya enak, gak ada loh. Itu yang ngomong pasti penginjil, yang ngomongin waktu kita didatengin. Tuhan gak pernah janji. Tapi Tuhan janji, kamu akan melakukan perkara-perkara yang besar bersama Tuhan. Tapi Tuhan gak pernah janji hidup enak. Ya kan? Nah maka itu Bapak Ibu Saudara jelas dikatakan, Yesus datang untuk kita. Yesus lahir untuk kita. Nah biarlah di momen Natal ini benar-benar kita mengalami kasih Tuhan, kita mengalami kuasa Tuhan, kita mengalami hikmat Tuhan, kita mengalami benar-benar Bapa yang kekal, Allah yang perkasa, Raja damai dalam kehidupan kita. Dan benar-benar biarlah di momen Natal ini kita merasakan kebaikan Tuhan yang membebaskan kita dari kegelapan, ya, yang memberikan pengharapan
serta memulihkan masa depan kita. Dan biarlah momen Natal ini benar-benar hari-hari ke depan itu momen di mana kita melihat yang kata orang tahun depan kegelapan, tapi saya di tahun depan itu ada terang yang bersinar, yang memberi petunjuk dalam kehidupan kita, membawa kehidupan kita. Dan saya percaya di tahun depan Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang besar, ada sesuatu yang lebih besar yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu ingat, Tuhan nggak terpengaruh dengan kondisi-kondisi dunia yang ada. Tuhan nggak dipengaruhi dengan keadaan-keadaan orang di sekitar kita. Kalau Tuhan mau berperkara dengan kita, kalau Tuhan mau memulihkan kita, kalau Tuhan mau memberkati kita, tidak ada satu kekuatan, tidak ada satu penghalang apapun yang sanggup membatalkan itu semua. Jadi Bapak Ibu yakinlah. Kalau Bapak Ibu hari ini ngalamin kesuraman, datang sama Tuhan. Serius sama Tuhan, benar-benar ngandalin Tuhan. Biarlah benar-benar di momen Natal ini bukan sekedar katakan tuh apa sih kado yang kita bawa kepada Tuhan, tapi biarlah di momen Natal ini kita menerima sesuatu yang baru, sesuatu yang baik, sesuatu yang melimpah dalam kehidupan kita. Ya Bapak Ibu Saudara, jadi anugerah Allah dalam Yesus Kristus memampukan kita untuk memandang masa depan yang penuh pengharapan. Ya, jadi percayalah, ada pengharapan di masa depan kita. Ada janji Tuhan di masa depan kita. Dan biarlah janji itu boleh digenapi dalam kehidupan kita. Ya Bapak Ibu Saudara ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kesimpulannya Yesus adalah Allah yang perkasa, yang limpah dengan anugerah, sehingga dalam Yesus kita memiliki pengharapan yang tidak akan gagal. Bila Tuhan Yesus yang memegang hari depan, maka kita tidak perlu merasa khawatir atau berputus asa. Dia Allah yang penuh kuasa, yang menjamin hari esok kita. Mari kita mau berdoa. Mari Bapak Ibu Saudara kita renungkan sebentar. Saya nggak tahu berapa lama Bapak Ibu kenal Tuhan. Berapa lama atau kapan Bapak Ibu terima Tuhan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Mungkin banyak hal-hal yang Bapak Ibu hidup bersama Tuhan, Bapak Ibu nggak ngalamin apapun juga. Tapi banyak juga kita yang mungkin mengalami mujizat Tuhan, kuasa kasih Tuhan. Biarlah pagi hari ini, kuasa Tuhan, kasih Tuhan, hikmat dan kesetiaan Tuhan itu menyadarkan kita bahwa sesungguhnya kebaikan-kebaikan Tuhan itu melimpah dalam kehidupan kita. Dan kebaikan-kebaikan itu masih belum berakhir Bapak Ibu Saudara. Ada hal-hal besar yang Tuhan sediakan bagi kita. Saya percaya yang terbaik itu pasti masih akan datang dalam kehidupan kita. Sekalipun kita mengalami hal-hal yang buruk di akhir-akhir ini, percayalah, sesuatu yang baik itu pasti datang dalam kehidupan kita. Pasti datang dalam kehidupan kita. Karena Tuhan berdaulat, karena Tuhan berkuasa, karena Tuhan Allah kita yang perkasa. Biarlah di momen Natal ini kita menyadari bahwa Yesus adalah Allah, bahwa Yesus adalah Allah yang maha kuasa dan kuasanya tidak terbatas. Bahwa Yesus adalah Allah yang limpah dengan anugerahnya. Biarlah di momen Natal ini, di hari Natal ini, kita benar-benar mengoreksi lagi kehidupan kita. Biarlah dalam kehidupan kita, Tuhan hanya Tuhan yang ditinggikan, hanya Tuhan yang dimuliakan. Kalau kita tidak mengandalkan Tuhan di hari-hari ini, biarlah kita kembali kepada Tuhan. Karena saya percaya pengharapan kepada Tuhan tidak pernah mengecewakan. Karena pengharapan kepada Tuhan itulah yang memberikan kita hari esok yang penuh harapan. Karena harapan itulah yang menolong kita, yang memampukan kita menapakkan langkah-langkah kita menuju hari esok dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat.
karena ada janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Bapa, kami bersyukur Tuhan Yesus. Biar di momen Natal ini Tuhan, kami berdoa Tuhan, biarlah kami tetap mengalami kasih, kuasa, hikmat dan kesetiaan-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan, biarlah kami ketika kami dalam Engkau Tuhan, kami boleh melihat hari esok yang penuh dengan harapan. Karena kami percaya Tuhan Yesus, Engkau Allah yang berdaulat Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk perjalanan hidup kami ke depan Tuhan Yesus. Biarlah kami tetap tinggal dalam anugerah-Mu Tuhan Yesus. Kalau kami boleh sampai di penghujung akhir tahun ini Tuhan, dalam keadaan kami seperti sekarang, kami percaya semua ini karena anugerah-Mu, karena kebaikan-Mu bagi kami Tuhan Yesus. Karena kami boleh menikmati Tuhan hal-hal yang baik dalam kehidupan kami, perkara-perkara yang baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, itu anugerah-Mu bagi setiap kami. Kalau kami boleh tinggal dalam keluarga yang rukun, yang baik, kami percaya juga Tuhan itu anugerah-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar Engkau terus menyertai kami di hari-hari ke depan Tuhan. Kau tolong kami Tuhan, biar sungguh Tuhan kami boleh mengalami Allah yang perkasa dalam kehidupan kami. Kami boleh mengalami Allah yang berdaulat dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang dahsyat, yang berdaulat, yang luar biasa, yang tidak dipengaruhi oleh apapun juga Tuhan Yesus. Kami mau taruh pengharapan kami akan hari esok kami kepada Engkau Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, ketika kami berjalan bersama Engkau Tuhan, kami akan melihat, kami akan mengalami Tuhan perkara-perkara yang ajaib, perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang memuliakan nama-Mu ya Bapa. Berkati setiap kami dengan segala pergumulan kami Tuhan. Kami mau Tuhan, biarlah pergumulan itu bukan jadi satu hal yang momok dalam kehidupan kami. Tapi kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau hadir dalam kehidupan kami. Sehingga segala pergumulan, kesuraman, kegelapan apapun yang mengimpit kami Tuhan. Hari ini Tuhan, itu tersingkir atas hidup kami Tuhan Yesus. Dan kami hidup dalam pengharapan kepada Engkau Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan. Biarlah berkat Natal itu turun bagi setiap kami, dalam keluarga kami, dalam suami kami, istri kami, anak-anak kami. Dan kami percaya Tuhan, kami boleh menatap hari esok yang penuh pengharapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa, kami mengucap syukur. Terpujilah Engkau Bapa dari kekal sampai kekal. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Kita semua diberkati oleh firman Tuhan, amin. Amin. Kita akan menyaksikan pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Minggu keempat pengumuman gitu. Sedang persepuluhan dan teman syukur dapat ditransfer melalui rekening gereja. Untuk laporan keuangan tambahan. Pagi hari ini Bapak Warto dipersilakan untuk menutup ibadah. Jemaat Tuhan bisa bangkit berdiri. Iya, sebelumnya kami segenap staf dan pengurus FDC Metro mengucapkan selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati. Dan sebelum mengakhiri kita akan berdoa untuk Ibu Miming yang hari ini berulang tahun. Ada Ibu Miming. Silakan. Mungkin yang lain ada yang berulang tahun pas bertepatan hari ini. Bisa
bisa maju ke depan kalau ada. Iya, kita mau berdoa bersama untuk Ibu Miming. Kita kedangkan tangan kita untuk Ibu Miming. Kasih karunia yang luar biasa di dalam kehidupan Ibu Miming ini adalah satu penyertaan yang luar biasa Tuhan. Engkau berkati di dalam kehidupannya Tuhan. Jikalau dia bertambah satu umur di dalam hari ini Tuhan, itu adalah kasih karunia-Mu Tuhan dan penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih, berkati Ibu Miming Tuhan di dalam kehidupannya Tuhan, di dalam kesehariannya Tuhan. Pakai dia lebih lagi Tuhan untuk kepanjangan tangan-Mu Tuhan, sehingga apa yang menjadi kehendak-Mu nyata di dalam kehidupannya. Berkati juga anak juga suaminya Tuhan, biarkan kasih-Mu terus melingkupinya Tuhan, sehingga ia terus mengandalkan Engkau di dalam kehidupannya Tuhan. Sertai Ibu Miming Tuhan, pakai dia lebih lagi ya Tuhan, terus menerus Engkau nyatakan kasih-Mu atasnya Tuhan. Dan kami percaya Engkau Allah yang terus menaunginya di dalam setiap langkah-langkah hidupnya Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan Ibu Miming ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Biarkan Kau yang terus beracara di dalam nama Yesus. Bapa, kami sungguh bersyukur Tuhan atas waktu yang indah ini Tuhan. Engkau Allah yang baik, Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Kasih karunia yang luar biasa Engkau berikan di dalam setiap kami melalui Yesus yang Engkau datangkan Tuhan atas dunia ini Tuhan untuk menebus segala dosa-dosa kami. Itu adalah anugerah yang luar biasa. Kami bersyukur Tuhan atas pagi yang indah ini Tuhan. Kami boleh ya Tuhan mengingat kembali akan apa yang Engkau lakukan bagi kami semua Tuhan. Itu adalah karunia yang luar biasa. Terima kasih atas pagi yang indah ini Tuhan. Kami boleh menikmati hadirat-Mu di dalam setiap kami pribadi lepas pribadi. Biarkan kami terus ya Tuhan menikmati hadirat ini di dalam setiap kami Tuhan. Dan penyertaan-Mu terus nyata di dalam setiap kami Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu. Terima kasih atas waktu yang Kau berikan di dalam setiap kami ya Bapa. Engkau baik di dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Biarkan kasih karunia-Mu juga nyata atas bangsa ini Tuhan. Biarkan bangsa ini boleh mendengar bahwa Engkau adalah satu-satunya juru selamat atas dunia ini Tuhan. Biarkan bangsa ini boleh dinyatakan dengan kasih yang daripada-Mu Tuhan. Sertai bangsa Indonesia Tuhan. Berkati bangsa Indonesia Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke ya Tuhan. Berkati para pemimpin kami Tuhan. Sehingga mereka Engkau berikan hikmat tersendiri di dalam setiap tugas tanggung jawab mereka Tuhan. Berkati Indonesia Tuhan. Berkati juga khusus kota Metro Tuhan. Biarkan kasih-Mu juga nyata atas kota ini ya Tuhan. Biarkan Engkau Allah yang bekerja Tuhan. Pakai setiap kami sebagai gereja-Mu Tuhan. Untuk memberkati kota Metro dengan anugerah-Mu ya Tuhan. Juga setiap keamanan yang ada di dalam setiap gereja-gereja yang ada di Indonesia Tuhan. Engkau turut campur tangan Tuhan. Biarkan damai Natal terus dinyatakan. Biarkan nama-Mu dipermuliakan Tuhan sampai akhir zaman ya Bapa. Terima kasih. Kami juga bersyukur Tuhan atas waktu yang Kau berikan di sepanjang minggu ini melalui berkat jasmani Tuhan. Dan kami mau menikmati, mau memberikan yang terbaik ya Tuhan untuk nama-Mu Bapa. Biarkan melalui persembahan Tuhan kami boleh mempermuliakan Engkau dan gereja-Mu boleh mengelola dengan baik ya Bapa, sesuai dengan hikmat-Mu. Terima kasih, kami sungguh bersyukur atas semuanya. Dan sebentar kami mau undur dari tempat ini. Angkatlah kedua belah tangan-Mu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Biarlah kasih sukacita damai sejahtera menyertai Engkau di dalam segala aktivitas-Mu, di dalam pribadi-Mu, keluarga-Mu, usaha-Mu dibuat berhasil. Dan Engkau boleh menjadi berkat atas orang-orang yang ada di sekitar-Mu. Dan nama Tuhan dipermuliakan dari saat ini sampai Maranatha. Yang percaya katakan. Segenap